Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Murjati Ningsih, CGP Angkatan 11 dari SDN 2 Bajulan. Saat ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Martono dari SDN 2 Mungkung, Kecamatan Loceret. Wawancara saat ini adalah tentang dilema etika atau rujukan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Martono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Martono hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Mungkin ada yang bisa saya bantu, Bu. Ini begini Pak Martono, saya mendapatkan tugas dari CGP Angkatan 11 ini tentang dilema etika atau rujukan moral. Ya. Kira-kira tidak banyak kok Pak, waktunya hanya 10 menit ya. Untuk yang pertama, pertanyaannya adalah selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Bapak? Ya, mengenai pertanyaan yang Ibu ajukan, dari kasus yang ada dapat dibedakan menjadi dua, Bu, yaitu antara dilema etika dan rujukan moral. Adapun dilema etika yang dimaksud adalah berdasarkan antara benar melawan benar dan rujukan moral berdasar pada benar dan salah. Begitu. Oh, okay. Berarti kalau dilema etika tadi benar melawan benar, sedangkan istilahnya kalau rujukan moral itu benar melawan salah ya Pak? Ya, siap. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Pak, selama ini bagaimana Pak Martono menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau kemungkinan atau istilahnya sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih pertanyaannya, Bu. Jadi di lembaga kami dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebijakan, adalah dalam mengambil di lembaga kami selama ini dalam pengambilan keputusan dalam dua kepentingan yang sama-sama benar didasarkan pada rasa peduli. Itu satu, kasih sayang dan memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Begitu, Bu. Berarti kita harus peduli ya Pak, ada rasa pedulinya, kemudian kita harus ada rasa kasih sayang ya, rasa kasih sayang. Yang ketiga, memang betul kita harus memikirkan bagaimana kasus ini jangka pendeknya, kemudian bagaimana kasus ini jangka panjangnya, berdampak jangka panjangnya. Iya. Ya, betul. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya adalah langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang selama ini Bapak Martono lakukan di sekolah ini? Adapun langkah-langkah atau prosedur dalam pengambil keputusan yang dilakukan selama ini adalah dengan melakukan analisa kasus, melihat siapa saja yang terlibat, nilai apa saja yang bertentangan, data dan fakta yang mengandung, serta melakukan uji kebenaran atau salah. Itu. Berarti yang pertama kita memang harus menganalisa ya Pak, apakah ini nanti kasusnya itu termasuk dilema etika ataukah kasusnya ini termasuk dalam rujukan moral seperti itu ya. Terus kemudian siapa saja ya Pak yang terlibat dalam istilahnya dalam menyelesaikan kasus ini? Adapun yang terlibat dalam menyelesaikan kasus ini adalah satu, untuk personel kepala sekolah, guru kelas, orang tua, siswa, kadang-kadang juga ditambahi dengan oleh komite. Iya. Ya, komite kadang-kadang ada perlu juga dilibatkan. Mengapa demikian? Karena komite ini bisa menghubungkan antara kepentingan siswa, sekolah, dan orang tua. Itu. Iya. Jadi komite ini menjembatani ya Pak, menjembatani antara pihak sekolah dengan pihak istilahnya wali murid. Betul. Kemudian kita juga harus mengumpulkan fakta-fakta dan data mendukung ya Pak ya. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Bapak nomor 4 ini nggih.
hal-hal apa saja yang kiranya selama ini Pak Martono anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Cara-cara kami dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang Ibu maksud adalah mengambil bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang sesuai atau yang relevan dengan situasi ini, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, gitu. Iya, berarti begini ya Pak, tadi ada yang saya tarik benang merah itu ada bukti atau fakta ya. Jadi memang kalau kita ada masalah itu tidak langsung kita selesaikan, tapi kita harus istilahnya mengumpulkan bukti dan fakta-fakta seperti itu. Oke. Terima kasih. Kemudian soal yang kelima Bapak, ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Monggo. Hal yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak, aspek dampak yang ada, berpikir dengan matang dan jangan menuruti emosi. Jadi di lembaga kami, sebelum menentukan kita juga mempertimbangkan dampak, juga berpikir matang, jangan sampai menuruti emosi, jangan terpengaruh oleh arahan orang lain. Jadi kami bersiteguh secara prinsip Wabarakatuh. Saya Endah Murjati Ningsih SPDSD dari CGP Angkatan 11 akan melakukan wawancara dengan Ibu Minu dari SDN Kepala Sekolah SDN 1 Teken Gelagahan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Minu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Ini begini, Bu Minu, saya ada tugas dari CGP Angkatan 11. Nah, tugasnya ini mewawancarai kepala sekolah tentang kasus dilema etika dan rujukan moral. Jadi saya meminta waktunya sekitar 10 menit ya Bu. Untuk yang pertama, pertanyaan dari saya adalah selama ini bagaimana Bu Minu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dari kasus yang ada ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara dilema etika yang benar berdasar atas benar dan salah, atau benar dan benar, maaf ya, dan rujukan moral yang berdasar pada benar dan salah. Berarti ada dua ya Bu, kalau dilema etika itu benar melawan benar, kalau rujukan moral itu berarti benar melawan salah. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya ya Bu. Selama ini bagaimana Bu Minu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dua kepentingan yang sama, yaitu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Monggo. Ya. Selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar didasarkan pada rasa peduli, kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Berarti kalau kita nanti ada rasa peduli itu kita harus memikirkan juga rasa kasih sayang itu, juga memikirkan masalah ini bagaimana jangka pendeknya, bagaimana penyelesaian jangka panjang, seperti itu ya Ibu. Kemudian ini ada lagi pertanyaan yang ketiga, Bu Minu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Minu lakukan kalau ada permasalahan seperti ini di sekolah panjenengan? Langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini adalah dengan melakukan analisa kasus.
melihat siapa saja yang terlibat, nilai apa saja yang bertentangan, data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau salah. Jadi yang pertama tadi adalah analisis. Kita analisis dulu ya Bu, apakah ini istilahnya dilema etika ataukah rujukan moral. Kemudian siapa saja yang terlibat? Kira-kira siapa saja yang terlibat? Apakah kepala sekolah ataukah semuanya terlibat seperti itu? Ini untuk mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam kasus ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Kemudian pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar. Jadi tadi kalau istilahnya yang terlibat kepala sekolah, wali kelas, kemudian istilahnya wali murid dan istilahnya sendiri ya Bu. Ini ada lagi pertanyaan, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Minu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada istilahnya kasus-kasus dilema seperti ini? Hal yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang dan jangan menuruti emosi ya. Terus kemudian jangan terpengaruh oleh arahan orang lain dan menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya. Ada pertanyaan selanjutnya ya Bu Minu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Minu lakukan sekolah? Langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini yaitu dengan melakukan analisa kasus, kemudian melihat siapa saja yang terlibat, kemudian nilai apa saja yang bertentangan, data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau salah. Berarti kalau istilahnya analisa ini, kita analisa kasusnya ini apakah dilema etika ataukah rujukan moral seperti itu ya? Nah, kalau istilahnya yang terlibat tuh kira-kira siapa saja? Ya, yang terlibat tentunya yaitu kepala sekolah, wali kelas, kemudian ada orang tua dan siswa. Oh iya. Terima kasih Bu. Ini masih ada lagi beberapa pertanyaan. Hal-hal apa saja kalau selama ini yang Bu Minu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan ya Bu dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, pengujian benar dan atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar. Berarti kalau pengumpulan fakta dan data ini memang dibutuhkan sekali ya Bu untuk istilahnya menyelesaikan dilema etika atau rujukan moral. Kemudian selanjutnya ini adalah pertanyaan, hal apa saja yang selama ini istilahnya Bu Minu yang merupakan tantangan kalau dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang dan jangan menuruti emosi. Jangan terpengaruh oleh arahan orang lain dan menentukan tentang nilai sekali ya Bu untuk istilahnya menyelesaikan dilema etika atau rujukan moral. Kemudian selanjutnya ini adalah pertanyaan, hal apa saja yang selama ini istilahnya Bu Minu yang merupakan tantangan kalau dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang dan jangan menuruti emosi. Jangan terpengaruh oleh arahan orang lain dan menentukan tentang nilai-nilai kebenaran. Berarti kita kalau menyelesaikan masalah itu memang harus rileks, kita itu dalam keadaan istilahnya sadar, istilahnya dalam keadaan moodnya kita baik ya Bu, terus kita juga tidak berusaha-berusu dalam istilah Jawanya, kita juga harus itu tadi tidak terpengaruh dengan orang lain, kita juga harus menjaga emosional kita, seperti itu ya Bu ya. Jadi agar benar-benar masalah ini terselesaikan
dengan baik. Seperti itu nggih Bu. Kemudian selanjutnya, apakah Bu Minu ini memiliki sebuah tata kala? Kalau tata kala itu jadwal tertentu ya, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Bu Minu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, yaitu bentuk atau prosedur seperti apa yang selama ini sudah Bu Minu jalankan? Biasanya begini Bu, pada kasus dilema etika yang bersifat ringan biasanya langsung diselesaikan saat itu juga. Namun pada masalah yang lebih besar diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur. Oke. Berarti kalau kita misalnya masalah ringan ya sudah kita selesaikan di situ agar kita tidak terbebani ya Bu ya. Tapi kalau misalnya masalah ini besar ya kita butuh fakta-fakta yang kita kumpulkan, kita butuh jadwal tertentu dan butuh prosedur ya, seperti itu. Masih ada 2 Bu ya. Ini yang ketujuh adalah pertanyaannya, adakah istilahnya seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Minu dalam pengambilan keputusan terutama masalah dilema etika? Kebetulan di sekolah kami juga ada CKP ya Bu. Dari seorang CKP yang berperan aktif di sekolah, yang memberikan wawasan dan pengetahuan baru berhubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika. Seperti itu. Berarti memang guru penggerak ini ilmunya bermanfaat Bu bagi kita semua ya. Jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah dilema etika, nanti ilmunya, pengalamannya juga nanti dieksplor ke kita. Seperti itu ya Bu, sangat membantu sekali. Baik Bu, ini ada yang terakhir kali ya, untuk pertanyaannya, yaitu istilahnya dari semua hal itu tadi yang sudah saya sampaikan pada Bu Minu, pembelajaran apa yang kira-kira dapat Ibu Minu petik dari pengalaman yang mengambil keputusan dilema etika? Ya. Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika yang selanjutnya dengan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai pandangan Ki Hajar Dewantara, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran, atau saat ini kita menyebutnya sebagai merdeka belajar. Alhamdulillah. Berarti dalam penyelesaian kasus ini dapat kita petik bahwa kita istilahnya harus mementingkan kepentingan orang banyak tadi ya, dan kita juga harus berpusat pada anak. Jadi kalau kita nanti menyelesaikan masalah ini, kita akan anak ini mampu meraih kebahagiaan setinggi-tingginya untuk masa depan anak juga. Seperti itu ya Bu ya. Baik Bu Minu, saya terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan Bu Minu. Semoga dalam hal ini nanti akan menambahkan berkah juga barokah bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya juga mohon maaf tadi sudah mengganggu waktu panjenengan. Terima kasih Bu Minu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.